Kadang bukan dunia yang jahat, tapi kita yang belum bisa bilang tidak. Dan dari Saitu. Halo, gue cuma anak perantau biasa, gak punya privilege besar, gak juga paling kuat mentalnya. Tapi satu hal yang gue pelajari dari jalanan bukan dari buku, bukan dari sekolah adalah belajar nolak itu salah satu cara paling sehat buat bertahan hidup. Dulu gue kira semua kerjaan harus diterima, semua ajakan harus diiyakan, biar dibilang anak baik, biar nggak kehilangan peluang. Tapi ternyata, justru dari situ kita sering dimanfaatin, diperas, diremehkan. Makanya video ini, buat lo yang lagi ngerintis, freelancer, anak lapangan, atau perantau yang hidup dari proyek ke proyek, lo nggak sendiri. Di teori, kita diajarin, kerja keras pasti berhasil, ramah itu kunci sukses, jangan sombong, jangan nolak rezeki. Tapi di realita, orang yang terlalu baik sering jadi sasaran empuk. Freelancer yang gak bisa nolak, bakal dibayar telat atau bahkan dibayar pakai exposure. Pekerja yang nurut mulu, bisa dikasih beban 2 kali lipat, tanpa gaji 2 kali. Hidup gak selalu soal baik hati, tapi soal tahu kapan lo harus jaga diri. Gue pernah ketemu tukang parkir yang bilang gini, "Mas, kadang kita harus bilang enggak, biar orang sadar kita juga punya harga diri." Gue juga pernah ngelamar kerja sambil bawa portofolio penuh harapan, tapi setelah revisi 5 kali, mereka bilang budgetnya nggak ada. Gue diam, nggak nolak, takut kehilangan peluang. Tapi di hari yang sama, gue ketemu abang ojol. Dia nolak orderan COD 20.000 karena ongkirnya nggak masuk akal. Dia bilang, "Gue kerja buat makan, bukan buat rugi." Dan kalimat itu nyangkut. Kadang, menolak bukan berarti lo lemah, tapi lo ngerti diri lo pantas dihargai. Sekolah ngajarin kita presentasi, teori bisnis, etika kerja, tapi nggak pernah ngajarin cara nolak klien yang ngerendahin harga, cara berhenti kerja tanpa rasa bersalah, atau cara bilang gue capek tanpa takut dibilang lemah. Lo boleh nggak sepintar orang lain, tapi kalau lo bisa konsisten, punya akal jalanan, dan tahu batasan lo bakal survive. Kadang modal kita cuma tekad, motor bekas, dan pulsa pas-pasan. Tapi justru itu yang bikin kita peka, adaptif, dan punya akal bertahan. Yang penting bukan seberapa banyak lo bilang ya, tapi seberapa tegas lo bisa bilang enggak, tanpa kehilangan arah. Setiap orang punya jalannya. Lo mungkin sekarang masih di fase iya-iya terus, masih takut nolak, masih cari pijakan, gue ngerti. Tapi perlahan, lo akan belajar. Menolak bukan berarti durhaka, tapi cara sederhana menyelamatkan diri dari luka. Semoga video ini bisa jadi teman buat lo yang lagi ngerasa capek, tapi nggak tahu mau cerita ke siapa. Dan kalau lo lagi di fase itu, tarik napas, tenang, kita semua lagi belajar nolak, biar nggak terus diperas. Makasih udah nonton sampai akhir. Kalau video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya.